kepada Miss Dr. Fauzia Zen selaku moderator beserta para panelis yang terhormat. Waktu udah tepat, dipersilakan. Terima kasih MC. Selamat sore, good afternoon, konnichiwa. Terima kasih sudah hadir sampai di akhir acara hari ini ya. Saya janji isinya akan menarik ya. Karena pembicara kita di sini, bukan karena saya. Sesi ini akan mendiskusikan mengenai bagaimana pemanfaatan teknologi dapat mendorong penciptaan kota yang berkelanjutan dan membentuk ruang perkotaan yang menyelaraskan alam, pekerjaan, aktivitas ekonomi lainnya dan rekreasi. Ya, konsep yang memanfaatkan teknologi ini dengan pendekatan berbasis data dapat mempromosikan inklusi sosial, memperluas partisipasi publik, serta melakukan upaya dekarbonisasi perkotaan. Ya, kita ingin tahu ya bagaimana keterlibatan komunitas yang memanfaatkan platform digital, bagaimana keterlibatan tersebut juga didukung oleh konsep kota cerdas dan bagaimana peran kebijakan pemerintah dan untuk upaya ke arah transisi hijau. Ya. Kami secara khusus memilih komposisi pembicara untuk sesi ini ya. Jadi kombinasi antara para ahli, pembuat kebijakan baik di pusat maupun di daerah, praktisi di bidang pembangunan perkotaan dan perubahan iklim. Mereka berasal dari pemerintah pusat, pemerintah daerah khusus Provinsi Jakarta, pengembang wilayah Sinar Maslen dan expert di bidang perubahan iklim. Izinkan saya memperkenalkan ya, mungkin dari yang ujung dulu Bapak Insinyur Ignes Kemalawarta MBA. Beliau adalah advisor Presiden Office Sinar Maslen. Beliau juga chairperson dari Green Building Council Indonesia, GBCI, Kepala Badan Kajian Strategis DPP Real Estate Indonesia, dan sebelumnya beliau menjabat sebagai Wakil Ketua Umum DPP REI dan Direktur PT Bumi Serpong Damai. Nah ini orang Jakarta dan sekitarnya pasti tahu lah BSD ya. Beliau mempunyai pengalaman yang intensif dan sangat panjang di bidang pembangunan perkotaan dan real estate. Pak Ignes mempunyai latar belakang pendidikan di bidang arsitektur dari ITB dan MBA dari Newport University Amerika Serikat. Selanjutnya kita hadir bersama kita adalah Ibu Wardania dari Jakarta Smart City. Beliau adalah Head of Marketing and Communication Unit ya JSC. Sebelumnya menjabat sebagai Kepala Biro Regional dari Pemprov Jakarta dan sebelumnya lagi di Human Resource Research ya Ministry of Communication and Informatics. Ibu Wardania mendapatkan master dari MPKP UI ya Bu ya. Itu saya juga tempat saya bekerja Bu dan dari Undip ya Bu ya. Unibrau ya Bu ya. Terima kasih Ibu Wardania telah hadir. Lalu kemudian hadir bersama kita Ibu Mukti Suyahmun PhD atau dikenal sebagai Mbak Kuki ya. Bu Kuki Suyahmun ini salah satu pendiri dari dan Direktur Eksekutif Indonesia Research Institute for Decarbonization atau IRID, sebuah organisasi yang aktif dalam analisis dan advokasi kebijakan untuk dekarbonisasi dan ketangguhan iklim di Indonesia. Ya, beliau mempunyai pengalaman sangat panjang ya, lebih dari 30 tahun di bidang climate modeling, analisis kebijakan dan perundingan internasional terkait perubahan iklim. Karena Ibu Kuki sebelumnya menjabat sebagai asisten khusus utusan Presiden untuk perubahan iklim sepanjang periode 2010 dan 2019. Sebelumnya juga beliau adalah Direktur Eksekutif Yayasan Pelangi. Ibu Kuki mempunyai latar belakang pendidikan Teknik Lingkungan ITB dan Environmental Engineering and Sustainable Infrastructure dari Royal Institute of Technology Stockholm. Terima kasih Ibu Kuki. Sebelah saya ada Bapak Insinyur Yohanes Wahyu Kusumo Susanto MUM atau dipanggil Pak Wahyu ya Pak ya, dari Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman. Betul nggak Pak namanya sekarang begitu? PU ya? Dari Kementerian PU Pekerjaan Umum ya. Beliau adalah Direktur untuk Pengembangan Kawasan Pemukiman, benar Pak ya, bahasa Indonesianya itu Pak ya. Ya, Direktorat Jenderal Human Settlement ya Ministry of Public Works ya. Sebelumnya beliau menjabat Deputi Direktur di berbagai direktorat yaitu di Regional 1, Standarisasi dan Institusional dan Building and State-Owned Houses. Ya. Beliau latar belakang pendidikannya adalah sarjana arsitek dari Universitas Diponegoro dan Master of Urban Management dari Erasmus University Rotterdam. Sebelum kita mulai, kita berikan aplaus dulu untuk para speakers kita.
Yang pertama boleh saya undang mungkin dari kebijakan nasional dulu ya, Pak Wahyu untuk berbicara 7 menit Pak ya, mengenai insights dari sisi pemerintah pusat. Silakan Pak. Baik, terima kasih moderator, Bapak Ibu sekalian yang kami hormati. Selamat sore, sekali lagi terima kasih diberikan kesempatan untuk berbicara di dalam seminar yang sangat berbahagia ini. Tentu yang pertama mohon izin, since all panelists and moderators are Indonesian, let me deliver my presentation in bahasa Indonesia ya. Yang pertama tentunya kalau kita berbicara tentang smart city principle and implementation di Indonesia, tentu yang pertama dalam kesempatan ini kami sebagai Kementerian Pekerjaan Umum, di mana salah satu tugasnya tentunya adalah berkaitan dengan masalah infrastruktur dan tentunya kota, dan dalam kaitan dalam ini tentunya dengan human settlement atau mungkin lebih secara umum kita bisa menyampaikannya sebagai permukiman di mana kita semua manusia tinggal begitu ya. Jadi yang pertama saya kira slide berikutnya, beberapa prinsip tentunya akan coba kami sampaikan, tapi sebelum sampai ke sana kami mencoba menyampaikan beberapa isu atau mungkin latar belakang yang melatar belakangi mengapa kita melakukan atau mengambil kebijakan tersebut. Ini saya kira tadi juga sedikit banyak juga sudah disinggung pada diskusi sebelumnya dan atau mungkin yang pada sesi pagi hari saya kebetulan juga tidak bisa hadir, tapi saya yakin pasti ini menjadi bagian utama dari kita Indonesia ini mengambil sikap atau policy di dalam konteks pembangunan perkotaan secara umum begitu ya. Yang pertama sebagaimana kita ketahui tentunya kita memproyeksikan di Indonesia di tahun 2035 begitu ya, hampir 70% kota akan dipenuhi oleh penduduk atau oleh masyarakat gitu ya. Sementara tentunya kita tahu persis pertambahan penduduk yang ada di perkotaan tentunya adalah menjadi bagian dari kesempatan untuk melakukan pembangunan, tapi juga menjadi tantangan tersendiri gitu ya bagi penyedia infrastruktur tentunya. Dan yang kedua tadi juga barusan saya kira juga disinggung yang selain memang populasinya yang berkembang cepat untuk berada di perkotaan, tapi yang paling penting tadi juga disampaikan kita terutama di Indonesia begitu ya, kota-kota besar Jakarta, Surabaya, mungkin Medan, Palembang, Makassar, hampir semuanya berada di area-area yang memang sangat rawan dengan bencana gitu ya. Apalagi kalau kita melihat Jakarta, saya kira bukan menjadi mungkin bahasan yang sudah orang bosan untuk membicarakan gitu ya, karena memang penuh dengan bencana. Dan hari-hari ini terakhir saya kira kalau kita memperhatikan berita atau rilis dari BMKG, saya kira kita di Januari sampai Februari ini akan mengalami atau menghadapi cuaca yang sangat ekstrim saya kira ya. Jadi ini saya pikir hal yang sangat yang harus kita hadapi gitu ya di Indonesia. Kemudian tentunya yang ketiga yang berkaitan dengan itu di dalam pembangunan atau isu-isu pembangunan perkotaan di Indonesia yang berkaitan dengan kesenjangan regulasi gitu ya. Sampai hari ini saya kira kita belum mempunyai undang-undang tentang perkotaan. Sedang dalam proses kesana legislasi, tapi tentunya ini menjadi bagian tantangan tersendiri karena isu perkotaan bagaimanapun juga tidak bisa tidak kami dari sisi pemerintahan pasti harus melandasinya dengan ketentuan peraturan perundangan yang tentunya akan menjadi bagian penting di dalam pelaksanaan tersebut gitu ya. Itu saya kira. Dan yang berikutnya tentunya ya selain tadi bencana kota di Indonesia, saya kira kita tahu persis berkaitan dengan isu lingkungan dan kemacetan begitu ya. Saya kira kalau kita mengambil Jakarta, Surabaya, tadi saya pikir juga Pak Aji juga menyebutkan persoalan transportasi atau kemacetan bukan hanya di Jakarta, tapi di Surabaya pun sampai hari ini juga tidak sepenuhnya bisa terpecahkan begitu ya. Berbagai moda transportasi dan policy baik di Jakarta maupun di kota-kota metropolitan yang lainnya juga sudah diterapkan, tapi rasanya belum juga memberikan hasil yang signifikan terhadap perbaikan transportasi yang ada di Indonesia begitu ya. Dan kemudian tentunya yang terakhir yang ingin coba kami sampaikan di dalam latar belakang ini adalah yang berkaitan dengan ketimpangan infrastruktur gitu ya. Jadi tidak sepenuhnya bisa kita pahami, bisa sangat kita pahami, tidak sepenuhnya setiap pemerintah daerah, pimpinan pemerintah daerah dalam hal ini tentunya mampu menyiapkan atau menyediakan
keperluan atau kebutuhan infrastruktur dalam kotanya begitu ya. Jadi ketimpangan ini yang juga menjadikan kita tentunya sebagai bagian untuk menyusun policy dan kebijakan di dalam rangka untuk pembangunan perkotaan tadi gitu ya. Nah, tentunya di masa depan ini kita juga harus memperhatikan dukungan infrastruktur yang memadai untuk menciptakan kota yang layak huni, hijau, berkelanjutan, tangguh, cerdas dan kompetitif. Dan kemudian dalam isu ini tentunya ada yang berbasis teknologi begitu ya. Nah, selanjutnya ini Bapak Ibu sekalian roadmap kita gitu ya yang sudah kita canangkan di dalam rencana pembangunan jangka panjang nasional begitu ya. Kalau kita melihat kita sekarang berada di 2025 tentunya sudah mestinya kita sudah menyelesaikan di pemenuhan infrastruktur dasar begitu ya. Air minum, sanitasi, kemudian juga berkaitan dengan persampahan dan seterusnya begitu ya. Bahkan kalau mungkin 4, 5, 6 tahun yang lalu kita mendengar ada gerakan di kementerian kita yang juga sudah kita gaungkan di seluruh Indonesia, kita mengenal adanya gerakan 100-0-100 gitu ya. Artinya ada pemenuhan 100 coverage atau layanan dari air minum begitu ya di seluruh masyarakat. Kemudian nolnya itu adalah tidak ada permukiman kumuh gitu ya, dan kemudian 100 yang ketiga adalah atau yang kedua 100 yang kedua adalah yang berkaitan dengan pemenuhan layanan sanitasi gitu ya. Tapi Bapak Ibu sekalian apa yang terjadi pada hari ini gitu ya, air minum baru sekitar belum sampai 90% di seluruh Indonesia terlayani begitu ya, dan pastinya belum semuanya perpipaan begitu ya. Kemudian kalau kita melihat sanitasi bahkan lebih rendah, baru sekitar 85% tercover dengan layanan sanitasi dan juga tidak semuanya perpipaan begitu ya. Dan yang berkaitan dengan kumuh sampai hari ini kita 5 tahun terakhir dicanangkan, diprogramkan, ditargetkan 10.000 hektar kawasan kumuh tapi kita juga baru bisa mencapai 75% dari itu gitu ya. Ini saya kira juga persoalan yang tidak mudah kita selesaikan saya kira, dan tantangan kedepannya kalau kita melihat dalam roadmap ini di 2025 mestinya fokus itu bisa terselesaikan mestinya begitu ya, tapi ternyata kita masih menghadapi atau masih struggling dengan kondisi itu gitu ya. Kemudian di 2025-2035 gitu ya, ini kita meningkatkan kuantitas dan kualitas kawasan perkotaan yang layak huni dengan memenuhi indikator utama kota yang layak huni tersebut begitu ya. Jadi kalau kita berbicara layak huni tentunya seluruh masyarakat, ini mungkin konteksnya lebih luas lagi sesuai dengan yang tadi disampaikan oleh Ibu moderator saya kira ya, bagaimana kita seluruh masyarakat tadi mendukung untuk terwujudnya kota-kota yang layak huni. Sementara kalau kita melihat bagaimana kita ketahui tadi kami sampaikan di 2015-2025 sasaran itu juga belum sepenuhnya tercapai begitu ya, sehingga ini menjadi tantangan tersendiri menambah target yang sebenarnya tidak mudah. Nanti mungkin saya kira ini akan menjadi bagian dari diskusi kita gitu ya. Kemudian kalau kita melihat ke depan melompat ke 2045 begitu ya, sebagaimana juga sudah dicanangkan begitu ya, Indonesia Emas kalau kita melihat secara nasional, konteks secara nasional, tapi kalau kita melihat dalam roadmap pembangunan perkotaan kita berharap di sana ada yang kita sebut sebagai smart city. Jadi kita mentargetkan dengan di 2045 beberapa kota tentunya bisa melakukan atau mewujudkan bagaimana smart city di Indonesia gitu ya. Kemudian tentunya 2045 sampai seterusnya tentunya kita berharap ini menjadi bukan hanya smart tapi juga kompetitif, tangguh dan berkelanjutan begitu ya. Ini saya pikir kami dari sisi pemerintah tentunya tidak bisa juga berbicara sendirian begitu ya, tentu juga tadi juga disinggung saya kira di beberapa diskusi sebelumnya saya kira ya oleh Surabaya dan beberapa contoh yang disampaikan oleh panelis sebelumnya begitu ya, beberapa kota pun juga menerapkan kolaborasi antar pelaku kepentingan begitu ya, bukan hanya pemerintah pusat, kemudian pemerintah daerah, masyarakat, tapi juga dunia usaha, bahkan apa yang kita sebut sebagai pentaholik tadi juga mestinya menjadi bagian yang kita kedepankan begitu ya. Slide berikutnya. Nah, tadi kami sampaikan kita Indonesia juga belum sepenuhnya mempunyai undang-undang tentang perkotaan gitu ya, sehingga memang belum sepenuhnya ini bisa kita perkuat pada pelaksanaan pembangunan perkotaan tadi secara intens gitu ya. Tapi kita sudah mempunyai beberapa ketentuan peraturan sebetulnya. Kita mempunyai peraturan pemerintah nomor 59 tahun 2022, jadi masih relatif baru juga gitu ya.
untuk mewujudkan bagaimana komitmen kita terhadap inisiatif Kota Cerdas. Jadi walaupun tadi kami sampaikan target 2025 pun juga belum sepenuhnya tercapai, 2035 juga sedang akan kita tuju begitu ya. Kemudian tapi kita setidaknya sudah mencoba mencanangkan ketentuan peraturannya begitu ya. Polisinya seperti apa untuk bisa menuju ke Kota Cerdas tadi begitu ya. Jadi menjadi bagian dari pemerintah terutama tentunya kota dan kabupaten untuk bisa bagaimana melakukan atau mewujudkan hal tersebut begitu ya. Ada beberapa ketentuan di dalam ketentuan peraturan pemerintah 59 tadi. Yang pertama tentunya adalah smart governance gitu ya. Jadi untuk menuju Kota Cerdas ada beberapa item yang harus kita canangkan untuk bisa menuju ke sana gitu ya. Jadi tentunya untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi di dalam operasi pemerintahan gitu ya. Ini saya pikir hal yang menjadi hal yang bukan hanya di Indonesia tapi menjadi hal yang sudah mengglobal, bahwa smart governance ini juga harus kita wujudkan sebagai landasan untuk melakukan atau menuju ke inisiatif Kota Cerdas. Kemudian tentunya adalah smart economy untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan inovasi, smart living meningkatkan kualitas hidup, fokus pada layanan dan sumber daya yang mudah diakses, dan kemudian tentunya adalah smart society gitu ya, mendorong keterlibatan masyarakat dan inklusif sosial tentunya di sana. Kemudian juga berikutnya ada di dalam peraturan tersebut smart environment, jadi untuk melindungi dan meningkatkan kualitas lingkungan perkotaan, serta yang terakhir adalah smart mobility gitu ya, meningkatkan sistem transportasi untuk pergerakan yang efisien dan berkelanjutan begitu ya. Bapak Ibu sekalian, beberapa inisiasi kota sebenarnya sudah dilakukan dan mungkin juga sedang dalam perjalanan untuk itu gitu ya. Beberapa kota mungkin dengan berbagai macam kemampuan yang ada sudah mencoba memulai dan melakukan inisiatif tersebut, seperti di Probolinggo di Jawa Timur, Pasuruan, Surakarta, kemudian juga ada di Buleleng di Provinsi Bali begitu ya, di Banyumas di Jawa Tengah, dan beberapa kota ini sudah memulai untuk menginisiasi kegiatan tersebut begitu ya. Bapak Ibu sekalian, untuk kesempatan ini kami izinkan kami menyampaikan mungkin yang lebih komprehensif untuk dilihat adalah yang berkaitan dengan IKN, New Capital Nusantara begitu ya. Di Ibu Kota Nusantara tentunya menjadi model implementasi Kota Cerdas dengan konsep Smart Forest City gitu. Dengan tiga pilar indikator utamanya adalah, atau KPI-nya adalah mencakup yang pertama mencerminkan identitas nasional begitu ya, integrasi budaya dan desain Indonesia dalam perencanaan perkotaan gitu ya. Kemudian menjamin keberlanjutan perkotaan, penekanan pada ruang hijau, perlindungan lingkungan, dan pengelolaan sumber daya berkelanjutan, serta adalah menciptakan smart metropolis gitu ya. Fokus pada konektivitas, infrastruktur yang efisien, dan pemanfaatan teknologi untuk manajemen kota yang lebih baik gitu ya. Ini Bapak Ibu sekalian, nanti tentunya bisa kita coba diskusikan gitu kalau memang diperlukan berkaitan dengan IKN ini. Tapi yang paling penting ingin coba kami sampaikan di dalam konsep tersebut adalah yang pertama di dalam KPI-nya begitu ya. Ini hal yang paling penting adalah bagaimana di Ibu Kota Nusantara tadi kesejahteraan publik ini menjadi bagian yang penting untuk memperbaiki kualitas hidup warga IKN, termasuk akses ke layanan esensial, perumahan yang terjangkau dan berkualitas, serta optimalisasi fasilitas umum. Jadi di dalam KPI-nya, di dalam urban design development-nya kita sudah mencoba menggarisbawahi gitu ya, mencanangkan gitu ya, bahwa setiap warga yang di sana tentunya bisa menikmati kehidupannya dengan lebih baik, misalnya dari hunian ke tempat kerja, ke tempat fasilitas umum itu juga dengan waktu dengan walking distance seperti itu. Kemudian kalau harus menggunakan kendaraan umum hanya 7-10 menit juga harus bisa mencapai titik yang akan dituju seperti itu. Kemudian yang berkaitan dengan topik kita sesi 3 yang ini, yang ingin coba kita sampaikan adalah infrastruktur yang menggunakan tentunya adalah teknologi informasi dan komunikasi gitu ya. Jadi memanfaatkan teknologi melalui pengembangan infrastruktur informasi dan komunikasi, termasuk internet berkecepatan tinggi dan layanan digital. Sebagaimana kita ketahui di launching, kalau saya boleh mengatakan launching, upacara 17 Agustus 2024 kemarin kan, Bapak Ibu sekalian juga mungkin moga-moga sudah ada yang datang ke sana mengikuti upacara di sana begitu ya. Kita juga menggunakan beberapa autonomous bus yang ada di sana sama dengan teknologi yang digital teknologi yang bisa
tentunya dinikmati oleh setiap orang yang berada di IKN pada waktu itu, pada saat mengikuti upacara begitu ya. Itu saya kira yang ingin coba kami sampaikan di dalam kesempatan ini. Yang mungkin yang berikutnya sedikit lagi Ibu, yang berkaitan dengan mungkin tentunya adalah tantangan gitu ya. Silakan slide berikutnya, terus saja. Ini saya kira ini file yang belum terakhir ini saya. Terus saja karena ini hanya memberikan gambaran begitu ya. Saya ingin mencoba menyampaikan yang terakhir yang berkaitan dengan tantangan tadi begitu ya. Yang pertama adalah kalau kita melihat belajar dari IKN begitu ya, Ibu Kota Nusantara, yang pertama adalah yang berkaitan dengan kesiapan infrastruktur gitu ya. Ternyata menyediakan infrastruktur dasar yang berkaitan dengan teknologi dan komunikasi gitu tidak semudah yang kita gambarkan begitu ya. Tapi walaupun di sana memang sudah kita siapkan sedemikian rupa, tapi ternyata juga faktanya belum sepenuhnya areanya bisa kita jangkau dengan sistem yang ada begitu ya. Kemudian juga perlu adanya integrasi antar sektor karena kebetulan yang pertama membangun di IKN adalah Kementerian PR dalam hal ini, tapi sementara kita juga tahu persis perlu adanya kementerian atau sektor yang lain yang harus terlibat sehingga memang kita perlu mengintegrasikan antara energi, kemudian juga komunikasi itu sendiri begitu ya, transportasi dan seterusnya begitu ya. Jadi ini hal-hal yang tantangan-tantangan yang saya kira nanti kita berharap menjadi bagian yang harus kita pecahkan di dalam memenuhi atau mencapai tujuan dari kota cerdas di Indonesia begitu ya. Itu saya kira mungkin nanti secara ringkas saja coba kita diskusikan kalau memang diperlukan begitu ya. Tapi yang kami berharap ini tentunya ke depan menjadi bagian yang harus kita capai kalau saya belum mengatakan seperti itu dan menjadi sangat strategis bagi kebutuhan pembangunan infrastruktur dan perkotaan secara keseluruhan di Indonesia. Mungkin demikian Ibu yang dapat coba kami sampaikan, tentunya hal-hal yang lebih detail dan rinci kalau memang diperlukan nanti akan kami sampaikan kemudian. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Wahyu yang memaparkan mengenai framework ya untuk smart city dan termasuk dengan berbagai aspeknya seperti smart economy, smart government dan sebagainya, juga contoh dari yang sedang diimplementasikan oleh pemerintah di IKN beserta tantangannya. Selanjutnya saya akan undang Ibu Kuki untuk presentasi. Silakan Bu Kuki. Ya, terima kasih banyak. Ya, selamat sore Bapak dan Ibu sekalian. Terima kasih banyak sudah masih menunggu di sini gitu ya. Mungkin saya langsung saja Mbak, karena memang kebetulan yang diminta dari kami itu sebetulnya lebih ke perannya smart city gitu ya untuk mendukung upaya-upaya dekarbonisasi. Jadi mungkin boleh langsung saja slide berikutnya. Kalau kita bicara dekarbonisasi tentunya yang kita bicarakan di sini adalah karbon atau emisi gas rumah kaca begitu ya. Dan kalau kita lihat kota sebetulnya ada beberapa kalau boleh dibilang sumber-sumber utamanya gitu gas rumah kaca. Yang pertama tentunya dua yang terbesar itu terkait sama energi. Yang pertama itu pada saat pembangkitan atau penyediaan energi itu sendiri yang untuk kita di Indonesia ini memang masih sangat tergantung kepada energi fosil begitu ya. Dan itu bukan hanya untuk listrik tapi juga misalnya untuk beberapa kegiatan di kota yang ada industrinya gitu itu juga untuk pemanasan misalnya. Terus juga untuk memasak gitu ya kita juga banyak pakai itu. Terus pemanfaatannya, pemanfaatan energi itu sendiri. Di rumah-rumah, di komersial, di industri gitu ya. Mau itu untuk lighting, pencahayaan, untuk memasak dan juga untuk transportasi tentunya. Dan kembali lagi yang kita punya saat ini memang masih fosil. Nah yang ketiga yang mungkin terkadang kita lupa begitu ya. Karena kalau bicara gas rumah kaca biasanya yang kepikir pertama langsung ini pasti energinya kotor, tapi kita suka lupa bahwa ada satu tantangan yang cukup besar saya rasa Pak juga untuk permukiman di PU gitu ya. Tantangan yang besar adalah gimana mengelola sampah gitu. Limbah perkotaan itu gimana sih mengelolanya karena kalau pengelolaannya tidak tepat dia juga akan berkontribusi banyak terhadap emisi gas rumah kaca. Jadi mungkin beberapa hal kalau boleh yang slide berikutnya. Yang sebetulnya apa sih gitu ya yang bisa
dilakukan gitu oleh kota yang kita kenal sebagai smart cities ini untuk membantu upaya-upaya dekarbonisasi. Kalau kami lihat kembali lagi karena yang paling besar isunya itu energi, ya tentunya tadi gimana caranya kita bisa bertransisi dan transformasi dari energi yang tadinya kotor berbasis fosil ke energi-energi yang lebih bersih, energi yang terbarukan atau energi lain yang lebih bersih gitu ya, ada transisinya tentunya. Tapi pada saat kita bicara energi, transisi terutama yang tadinya berbasis fosil pindah ke terbarukan biasanya ada satu isu besar, yaitu kemampuan energi yang berbasis terbarukan ini untuk menggantikan yang berbasis fosil gitu ya. Ada isu dia intermitensi, ada juga isu lokasi gitu. Jadi yang lebih penting sebetulnya langkah pertama yang harus dilakukan adalah efisiensi energi gitu. Jadi kalau kita bicara energi mungkin yang justru langkah pertama yang bisa dilakukan oleh semua pihak adalah efisiensi energi. Lalu yang kedua, kita juga tahu tadi disampaikan juga salah satu yang kalau tadi dari smart cities tadi ya Pak, ada smart mobilities gitu ya. Jadi transportasi dan mobility itu penting gitu. Bagaimana misalnya Jakarta kita lihat walaupun sudah jauh lebih baik dalam pengadaan transportasi publik, tapi kita kan ketergantungan kepada kendaraan pribadi masih sangat tinggi. Dan walaupun sudah banyak kendaraan pribadi sekarang yang berbasis listrik, makin banyak juga tuh kendaraan termasuk roda 2 yang juga masih berbasis fosil. Terus kalau bicara soal kendaraan berbasis listrik yang jadi tantangan tentunya bagaimana pengembangan ekosistem EV-nya itu sendiri gitu ya. Bukan hanya bikin mobilnya dan menjual mobilnya, tapi kan juga mobil ini supaya bisa jalan dia harus di-charge gitu ya. Gimana charging stationnya dan sebagainya gitu. Lalu yang ketiga adalah tadi kembali lagi ke isu penanganan sampah gitu ya. Gimana sih kita bisa menerapkan sistem pengumpulan ya. Pengumpulan sampah yang smart dan inovatif gitu kan. Kalau yang saya tahu mungkin ini karena di rumah saya aja gitu ya. Itu memang masih dari rumah dikumpulin gitu ya. Kadang pakai gerobak, kadang pakai apa, nanti ditaruh di tempat penampungan yang sementaranya. Sesudah itu nggak tahu juga tuh kita Pak gitu. Dari situ kemana gitu. Apakah dipindahkan ke TPA yang memang sudah lebih baik gitu ya, sanitary landfill atau apa, atau jangan-jangan dibakar atau apa, itu kan juga sesuatu yang walaupun udah ada aturannya, sayangnya di sekitar rumah saya itu masih banyak yang bakar sampah gitu misalnya ya. Terus sebetulnya kan isunya kalau kita bicara sampah, ini yang sering saya dengar, kita harus mulai berpikir bahwa sampah itu bukan barang yang harus dibuang gitu, dia bisa dimanfaatkan. Jadi yang sekarang dipakai itu kan bukan lagi 3R ya, tapi 5R gitu ya. Gimana caranya refusing, reducing, reuse, repurpose gitu, recycle gitu. Dan yang sekarang sedang cukup naik juga dan ini mungkin bisa membantu di isu energi kalau benar implementasinya adalah waste to energy gitu. Gimana kita bisa memanfaatkan waste ini menjadi energi. Nah masih ada beberapa effort yang lain atau peran lain, boleh ke slide yang berikutnya mungkin. Nah behavioral changes ini memang PR kali, PR banget gitu, kebiasaan kita sehari-hari kita udah nyaman. Kalau saya boleh ambil contoh tadi kembali lagi masalah transport dan mobility gitu, kita sudah nyaman dengan kendaraan pribadi berbasis fosil, terus kita harus ganti, nggak usah ganti ke kendaraan umum yang dalam tanda petik mungkin dirasa kayak yang downgrading myself gitu ya, masih ada kan kayak gitu. Tapi even kalau misalnya dia pindahnya ke kendaraan berbasis listrik pun kenyamanannya kan mungkin berbeda gitu ya. Nggak bisa main jalan aja nanti ada stasiun pengisian bahan bakar gitu.
kan harus benar-benar terencana gitu supaya berangkat dari rumah itu listriknya cukup, misalnya kayak gitu-gitu. Jadi memang perlu ada awareness, ada campaign-nya, ada edukasinya juga, dan ini saya rasa tadi Pak peran ICT di sini besar sekali gitu ya, bisa dari digital technologies. Terus kolaborasi tentunya dan partnership kemitraan gitu ya. Karena tadi pentahelix juga Pak masuk di sini gitu. Nggak mungkin pemerintah kerja sendiri, nggak mungkin juga masyarakat kerja sendiri. Sehingga memang harus sama-sama, dan mungkin yang lebih penting adalah cari cara-cara yang inovatif gitu ya. Yang tidak menjadi, kalau boleh dibilang dalam tanda petik, tekanan ke salah satu, tapi sama-sama saling mengangkat. Dan yang berikutnya tentunya masalah decision making process nih gitu. Ini perannya tadi informasi yang bisa dikolek dari masyarakat, proses itu kan bisa membantu pemerintah dan pengambil keputusan dalam hal ini untuk bisa membuat keputusan yang tepat begitu. Kayaknya saya masih punya satu slide lagi kalau nggak salah. Nah jadi ini message-nya aja sih sebetulnya dengan Smart City ini harusnya kita bisa bukan hanya menurunkan emisi karbon tapi juga meningkatkan kualitas hidup masyarakat gitu ya. Dan pada saat kita bicara peningkatan kualitas hidup ini, saya rasa kita juga tidak bisa lepas dari, kalau kami di IRIT ada ketangguhan iklim gitu ya. Karena kalau masyarakatnya tidak diperkuat dalam ketangguhan yang menghadapi dampak perubahan iklim gitu, kita mau bikin dekarbonisasi kayak apa juga rasanya nanti akan sia-sia. Mungkin saya cukup di situ saja, terima kasih. Terima kasih Mbak Kuki ya membawa isu mengenai circularity juga, kemudian beberapa tantangan dan pentingnya. Mungkin salah satu aspek kunci untuk berubah itu salah satu yang penting adalah transportasi ya Bu ya. Karena transportasi itu kan melingkupi energi, kemudian efisiensi, kemudian polusi ya kan. Jadi banyak ya, dan juga berkaitan sekali dengan sebelumnya Pak Wahyu bercerita mengenai national frameworknya, dan kemudian Mbak Kuki memberikan pandangan dari ekspertis beliau, dan kemudian kita akan tanya ke Ibu Wardhania mengenai implementasinya di Jakarta. Silakan Bu Wardhania. Baik, terima kasih. Hello everyone, konnichiwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, karena dari Jakarta harus pantun dulu Bu. Beli ketumbar di Papua. Apa kabar Ibu Bapak semua? Ya mudah-mudahan sehat karena ini makin sore, cuaca juga dingin. Insya Allah semua Bapak Ibu yang hadir di sini dalam keadaan sehat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Ladies and gentlemen, all distinguished participants, thank you very much. It's a great honor for me, and on this special occasion, allow me to share about what we have done in Jakarta Smart City in terms of how we built the ecosystem, how we made the community. Because when we are talking about smart city, it's not only about technology, but about engagement, and also about participation. Baik, Ibu Bapak hadirin yang kami hormati, perkenankan kami dari Jakarta Smart City untuk berbagi sedikit, memberikan background mengenai apa-apa saja yang sudah kami lakukan di Jakarta. Karena kita ketahui bersama, Jakarta jelang 5 abad, nanti 2027, tahun ini memasuki usia 498, masih menjadi ibu kota negara Republik Indonesia. Seperti itu ya Pak Wahyu, belum ada keputusan presiden, namun apapun status Jakarta, kami fokus untuk mengembangkan Jakarta sebagai kota cerdas berskala global, dalam artian nantinya akan menjadi pusat perekonomian dan pusat bisnis di Indonesia. Next slide. Ya, kalau berbicara mengenai kota cerdas, tadi para panelis juga sudah menyampaikan beberapa 7 dimensi dari kota cerdas, dan kami
di Jakarta Smart City tentunya juga melaksanakan dimensi-dimensi tersebut, baik smart governance, kemudian smart people, smart living, smart mobility, smart economy, kemudian smart environment dan juga smart branding. Nah, kalau kita berbicara mengenai smart governance, tentu apa yang sudah kami lakukan diantaranya bahwa kami sudah memiliki layanan publik digital terintegrasi, kemudian juga kami melahirkan kebijakan-kebijakan yang berbasis data, pemanfaatan master data management dan juga big data, termasuk juga adanya saluran pengaduan warga. Jadi itu juga mengimplementasikan apa yang menjadi dimensi dari kota cerdas, yakni smart governance. Kemudian smart people, artinya harus ada keterlibatan warga, ada partisipasi warga. Itulah yang menjadi dimensi dari kota cerdas. Selain itu juga ada smart mobility, di mana sistem transportasi sudah terintegrasi, kemudian juga misalnya ada layanan informasi terkait transportasi. Nah, kalau kita berbicara mengenai smart environment, kami khususnya di Jakarta Smart City kami memiliki inovasi yakni terkait pengendalian banjir yang berbasis TIK yang sudah menggunakan machine learning ataupun artificial intelligence. Kemudian terkait smart economy, bagaimana kemudian kami mengembangkan startup ataupun juga menciptakan ekosistem untuk startup ini, termasuk juga penciptaan lapangan kerja, termasuk juga bagaimana ada integrasi pembayaran di satu atap. Nah, dimensi lainnya yakni smart living. Jakarta sebagai kota cerdas berskala global tentu harus menjadi kota yang aman, kota yang nyaman. Kami menyediakan diantaranya titik-titik wifi umum secara gratis, kemudian juga kami menghadirkan berbagai portal informasi termasuk juga untuk layanan kesehatan. Dan yang tidak kalah pentingnya juga adalah bagaimana kami membranding ataupun smart branding melalui city branding. Ini juga tidak kalah pentingnya. Boleh di slide sebelumnya? Slide, ya. Kami memiliki beberapa program, diantaranya kami memiliki super app, Jaki, Jakarta Now, Jakarta Kini. Siapapun bisa mengunduh aplikasi Jaki ini. Ini merupakan super apps yang memang dikembangkan oleh kami di Jakarta Smart City. Jadi kami adalah unit pengelola di bawah pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Dan kami juga mengembangkan apa yang kami sebut sebagai Citizen Relationship Management, cepat respon masyarakat. Jadi sistem CRM inilah yang kemudian mengintegrasikan seluruh kanal yang kami miliki, yakni 13 kanal resmi untuk pengaduan. Jadi apa saja kanal-kanal tersebut, karena kami memang memberikan kesempatan bagi masyarakat, tidak hanya bagi warga Jakarta, tapi siapapun termasuk foreigner untuk ikut berpartisipasi. Jadi jika ingin menyampaikan komplain ataupun pengaduan bisa melalui 13 kanal yang kami miliki. Selama memang pengaduan tersebut adalah terkait dengan layanan publik di area kami di wilayah DKI Jakarta. 13 kanal ini ada yang berupa hotline pesan elektronik, kemudian juga media sosial, termasuk aplikasi Jaki dan juga aplikasi layanan pengaduan nasional yakni Span Lapor dari Kementerian Pan-RB. Kemudian juga kami tetap melayani pengaduan secara langsung. Ibu Bapak, ini tentunya sebagai wujud bentuk inklusivitas, jadi siapapun bisa memilih kanal aduan yang mereka sukai. Jadi kami tetap menerima pengaduan secara langsung di Balai Kota, ada pos pengaduan di kantor-kantor wali kota, termasuk kantor bupati di Kepulauan Seribu, kemudian di kantor inspektorat, termasuk juga di kantor-kantor lurah dan kantor kecamatan. Jadi memang keragaman ini tentu memiliki dampak sosial yang cukup luas, di mana memang tentunya tersedianya kanal aduan secara resmi yang memastikan bahwa semua segmen masyarakat itu baik yang akrab dengan teknologi ataupun tidak kemudian bisa mendapatkan akses yang sama untuk pengaduan. Nah, Ibu Bapak, pengaduan yang masuk melalui sistem CRM ini
tentu akan menjadi lebih komprehensif. Baik, next slide. Ya Ibu Bapak, inilah aplikasi Jaki yang sudah diunduh hingga akhir 2024 ini lebih dari 5 juta downloader dan kami mengintegrasikan lebih dari 50 layanan publik. Jadi Ibu Bapak bisa cek, kami persilahkan jika ingin mengunduh ataupun mendownload aplikasi Jaki. Ini ada banyak sekali fitur yang kami miliki, diantaranya Jak Report ataupun Jak lapor, kemudian juga Ibu Bapak juga bisa mengetahui bagaimana nomor-nomor kontak darurat, kemudian groceries prices ataupun harga-harga komoditas. Ibu Bapak yang ingin mendapatkan layanan ambulans gratis juga bisa langsung di aplikasi Jaki ini, termasuk juga mengenai kondisi lingkungan karena kami memang bisa memantau juga terkait kondisi kualitas udara, termasuk juga ada pantau banjir. Jadi memang di aplikasi Jaki ini Jaki ini menjadi hub di mana memang mengintegrasikan semua layanan publik khususnya yang dimiliki oleh dinas-dinas yang ada di pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Jadi Ibu Bapak termasuk pembayaran pajak, kemudian juga bagaimana terkait transportasi publik dan berbagai layanan yang memang terintegrasi. Ibu Bapak kemudian juga mungkin butuh konsultasi kesehatan mental, sudah ada di Jaki juga yang memang terhubung dengan dinas kesehatan. Jadi semua terintegrasi di aplikasi Jaki ini. Next. Nah Ibu Bapak, Jaki itu menjadi salah satu kanal resmi kami yang memang menjadi satu di sistem kami, yakni Citizen Relationship Management atau CRM ini. Bagaimana sih sebenarnya bentuk pemanfaatan teknologi ini yang memang menjadikan pengaduan tersebut begitu efektif dan cepat. Jadi hanya dalam beberapa menit Ibu Bapak mengirimkan aduan, otomatis by system ini akan terkirim. Jika Bapak Ibu menggunakan aplikasi Jaki bersifat geotagging, akan langsung diterima oleh petugas atau admin kami yang berada di kantor kelurahan di mana Bapak Ibu melaporkan saat ini. Misalnya saat ini di wilayah kelurahan Gelora mungkin ya, di Jakarta Pusat, nanti Ibu Bapak otomatis akan diterima oleh admin di kelurahan. Dari kelurahan akan didisposisi ke petugas di lapangan yang akan turun ke lapangan dan kemudian akan menindaklanjutinya dan memberikan report mengenai penyelesaiannya. Kemudian yang pasti waktu untuk submitnya tidak akan lebih dari 6 jam. Jadi otomatis laporan Ibu Bapak ini dan terakhir akan ada verifikasi ataupun validasi dari namanya Biro Pemerintahan, sehingga nanti akan ditentukan apakah memang laporan tersebut selesai atau memerlukan tindak lanjut ataupun follow up lebih lanjut. Nah Ibu Bapak bisa lihat di sini, jika Ibu Bapak menggunakan kanal lain selain Jaki, laporan tersebut akan masuk by system, nanti akan diterima oleh dinas-dinas terkait yang memang memiliki tupoksi terkait laporan Ibu Bapak. Misalnya terkait kartu Jakarta Pintar nanti akan diterima oleh admin di Dinas Pendidikan yang akan menindaklanjutinya dengan menurunkan petugas ke lapangan dan menyelesaikan permasalahan tersebut. Jadi semua permasalahan tersebut sudah ada kategorisasinya berdasarkan SK Sekretaris Daerah nomor 99 tahun 2022. Dan Ibu Bapak sepanjang 2024 kami di pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui sistem CRM ini telah menerima 185.000 laporan lebih. Kemudian untuk total penyelesaiannya yang sudah berhasil ditangani adalah sekitar 177.000 sekian, artinya ini hampir 95%, nyaris
96%. Kenapa? Kemudian masih ada persentase sisa karena memang ada beberapa permasalahan yang kemudian baru bisa diselesaikan atau saat ini masih dalam proses penyelesaian atau TL atau kemudian masih harus diselesaikan di tahun anggaran berikutnya. Jadi para pelapor bisa kembali mendapatkan untuk men-tracking laporannya tersebut, aduannya tersebut nanti di tahun berikutnya. Nah, kemudian untuk preferensi hampir 161.000 lebih yang memilih melaporkan terkait layanan publik ini melalui aplikasi kami di Jaki. Dan Ibu Bapak untuk transparansi tentunya Ibu Bapak juga bisa cek mengenai aduan publik ini di website kami di crm.jakarta.go.id. Semua data terkait laporan yang sudah disampaikan bisa secara jelas bisa tracking di website crm.jakarta.go.id. Jadi demikian sekilas gambaran mengenai apa yang sudah kami lakukan di Jakarta Smart City dan tentu saja ini merupakan bentuk bagaimana kemudian kita memanfaatkan jadi masyarakat tidak hanya kemudian menyampaikan aduannya atau komplainnya tapi data-data tersebutlah yang kami gunakan untuk kemudian bagi dinas-dinas terkait menjadi kebijakan yang akan diambil sesuai dengan data yang sudah kami miliki yang diperoleh dari berbagai aduan yang disampaikan masyarakat tersebut. Next. Ya, sekian dan tentunya kami berharap bahwa kota Jakarta tercinta ini adalah menjadi kota bagi semua, tidak hanya warga Jakarta tapi juga ibu bapak semua, foreigner dan lain-lainnya. Dan tentunya bersama-sama kita jadikan Jakarta lebih baik, lebih nyaman khususnya untuk menyambut 5 abad Jakarta. Sekian sekilas mengenai Jakarta Smart City. Terima kasih. Terima kasih Ibu Wardania yang menceritakan mengenai implementasi Smart City dan bagaimana Pemprov Jakarta juga memfasilitasi ya untuk partisipasi warga yang lebih luas. Selanjutnya kan tadi kita bicara bahwa mewujudkan kota cerdas itu bukan cuma tugas salah satu pihak, tidak cuma pemerintah pusat, pemerintah daerah ataupun masyarakat saja. Nah sekarang kita dengar dari perspektif pengembang, ya, pengembang dari swasta, ya, Pak Ignes dalam waktu 8 atau maksimum 10 menit ya Pak ya, silakan Pak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore dan salam sejahtera buat kita semua. Bapak Ibu sekalian, barangkali kalau dari title seminar dan session topiknya berat-berat gitu ya. Saya coba mengawinkan antara sustainable housing, building and cities dengan digital teknologi dan smart cities yang kayaknya agak jauh gitu ya. Tapi saya coba seperti ini ya. Jadi sebenarnya pertama-tama itu dalam rangka untuk mensukseskan sustainable housing, building and cities secara luas itu ya. Ada 3 effort besar yang harus kita lakukan ya. Pertama, bagaimana kita menjamin keberlanjutan antara supply dan demand-nya. Jadi pertama, kebijakan yang tepat untuk segmen yang tepat ya. Tadi Pak Hamzah menceritakan 3 juta gitu ya. Harus dipilah dulu segmennya mana, kemudian kebijakannya apa gitu ya. Katakan yang 2 juta itu misalnya akan diberi subsidi KPR dari APBN. Oke, itu segera dibuat PP-nya atau Perpres-nya ya, dan kemudian juga regulasi yang terkait harus dibereskan. Jadi seperti antara Undang-Undang Otonomi Daerah dengan Undang-Undang Perumahan itu belum sinkron gitu ya. Nah, itu salah satu PR-PR yang banyak di Kementerian Perumahan. Kemudian yang biasanya langka adalah tanah dan pembiayaan gitu. Kalau teknologi membangun, saya rasa semua orang bisa ya. Tanah dan pembiayaan ini harus diatasi segera gitu ya, supaya terdapat kesinambungan daripada supply dan demand. Kedua, terkait lingkungan, selalu larinya ke energi, air, dan low carbon. Tadi sudah disampaikan beberapa, dekarbonisasi tertarik sekali ya. Kemudian bagaimana sosial dan governance itu juga penting karena social impact itu memberikan dampak kepada yang pertama tadi gitu. Kalau masyarakatnya berontak terus ya nggak beres gitu ya. Bagaimana masyarakat menjadi bagian daripada proyek kita. Ini kita akan sukses bersama dengan masyarakat gitu ya.
Dan ESG ini menjadi satu tren baru dari bisnis bahwa pilihan investor itu akan mengacu kepada ESG. ESG yang paling baik lah yang akan dipilih oleh investor gitu ya. Jadi ada triple goals ya, sustainable demand supply, social governance dan juga environment gitu ya. Semuanya diharapkan bisa mencapai tujuan SDG, kemudian memerangi global warming dan juga ESG yang baik gitu ya. Nah kemudian kepada digital teknologi tadi ya, jadi bagaimana aspek ini bisa membantu, kemudian bagaimana schedule-nya dan bagaimana stage pertama gitu ya. Karena sekarang ini semua orang berdigital ya. Kalau dulu ada air, listrik, drainase, sekarang kebutuhan utama itu adalah internet gitu. Rumah nggak ada internet, orang akan kurang gitu ya. Mendingan nggak agak lapar tapi internetnya jalan gitu ya. Kira-kira seperti itu budaya sekarang. Jadi digitalisasi ini menjadi hal yang dialami oleh setiap orang, setiap aktivitas gitu. Nah kita punya 3 step utama untuk menuju kepada digital and smart city ya. Kita pada tahap pertama memang ini agak memakan biaya dan di luar pakem properti pada umumnya gitu ya. Nggak banyak pengembang yang seperti ini, tapi kita punya visi ke depan bahwa ini akan menjadi sesuatu yang akan sangat penting gitu ya. Digitalisasi ini. Jadi yang pertama itu command center kita buat, kemudian community apps ya dengan One Smile, kemudian automatic traffic control system, kemudian dan lain-lain itu kita siapkan sebagai fondasi di tahap pertama. Kemudian di tahapan kedua ini kita lihat bahwa smart command center akan disempurnakan, kemudian ATCS-nya juga akan disempurnakan, inner circle bus tracking, jadi busnya kita juga di tracking jam berapa dia sampai di halte, orang bisa tepat waktu, smart building kita mulai, kemudian smart water management, environment system monitoring, illegal activity detection, illegal parking identification, land banking protection, autonomous driving, dan EV charging. Jadi di fase kedua ini kita masuk kepada sesuatu yang akan menjadi kepada platform yang lebih canggih, dan ketiganya ini akan lari kepada konsep-konsep digital marketing, smart energy, smart mobility, dan data-data yang lain gitu ya. Nah memang sama dengan prinsip-prinsip yang tadi, cuman kita dari properti kita melihat adanya efisiensi dari kehidupan, kemudian adanya integrasi, interaksi lebih mudah dan kepuasan konsumen ya. Jadi kita melihat dulu dari segi-segi sesuai dengan bisnis properti pada umumnya. Nah syarat dasarnya itu harus ada reliable fiber optic, integrated command center, One Smile tadi, apps tadi ya, automatic traffic control, surveillance system, free public wifi, global public cloud network, dan smart living. Kita kerjasama dengan banyak institusi ya, kayak dengan Korea, dengan Jepang, dengan NTT, dengan USA ya, Cisco, dan dengan Microsoft gitu ya, dan banyak yang kita kerjasamakan karena kita nggak mungkin garap sendiri. Tapi semua ini harus ada dalam sebuah ekosistem, sebuah smart city yang akan menjadi tujuan kita kemudian gitu. Contohnya dalam implementasi pertama itu mengenai command center ya, jadi ada kontrol terhadap traffic, banjir, kemudian smart security, building system, dan juga media. Jadi kayak di sebelah kanan ini traffic ini udah nggak 3 menit, tapi tergantung dari panjangnya queuing antriannya gitu. Kalau hanya 2 mobil mungkin hanya 3 menit, tapi kalau 20 mobil mungkin dia lamanya lampu hijau itu 20 menit, 10 menit gitu kira-kira. Jadi diatur dengan sistem sehingga tidak lagi memakai menit-menit terhadap persimpangan, tapi lebih efisien, yang antriannya panjang dia lebih lama gitu. Itu kita atur seperti itu ya di traffic di tempat kita gitu ya. Kemudian apps ini menjadi sesuatu yang akan berguna gitu ya, karena dia akan menyentuh semua ekosistem yang ada di dalam pengembangan kita. Dari mulai infrastruktur, retail, kemudian leisure, bisnis, convention, tadi seperti jam kereta api, jam bus, kemudian mau masuk sekolah mana yang udah orang pindah, kemudian dia akan sekolah ini udah penuh, sekolah B masih ada gitu ya. Jadi dia bisa lihat, dia bisa daftar cepat gitu. Jadi kemudahan orang untuk melakukan aktivitas di perkotaan ini akan dibantu dengan apps yang kita kelola sesuai dengan kebutuhan konsumen. Karena kita basisnya kalau DKI melayani masyarakat ya, kalau kita melayani konsumen kita dari segi properti. Karena beda sekali ya, karena investasi yang harus kita tanam itu cukup besar gitu ya. Dan kita sebetulnya berbeda dengan anggaran pemerintah, apalagi IKN itu kan anggarannya luar biasa ya. Kalau kita tuh harus ngitung bahwa yang kita tanamkan itu akhirnya bisa dikembalikan melalui penjualan properti gitu, atau pencicilan kredit ke bank gitu. Jadi agak berbeda sistem basis pembiayaannya. Jadi kita step by step dan rasional sesuai dengan tahapan pengembangan kita. Nah sedikit mengenai BSD yang mengenai kota ini, jadi kita 6.000 hektar, kita ada 3 tahapan gitu ya, yang kita kembangkan sekarang sudah tahap kedua ya.
kita dihubungkan dengan seluruh jaringan network tol dan lain-lain. Sedikit, jadi kita perumahan kita kembangkan, rumah-rumah sederhana kita bangun di awal ya. Itu ada Pak Akbar Tanjung masih ada yang itu awal rumah sederhana, kemudian meningkat kepada rumah menengah dan kerjasama dengan beberapa investor dari luar gitu. Kemudian ini juga contoh-contohnya, lalu pengembangan office yang green, jadi kita punya 14 gedung green office park ya yang sudah disertifikasi. Kemudian sekolah, formal school, non formal dan tingkat akademi, rekreasi, kemudian convention, lalu pasar juga ada. Jadi pasar dan pengembangan UKM itu kita lakukan sejalan dengan pengembangan perkotaan gitu. Jadi kita melihat semua strata yang bawah, menengah dan atas gitu ya untuk pengembangan kota yang berkelanjutan. Nah, transportasi penting sekali, ada tol, ada kereta api. Kebetulan kita dilalui oleh kereta api sehingga kita punya 5 stasiun sebetulnya. Yang 2 yang kita kembangkan sebagai stasiun terpadu, intermoda gitu ya. Nah ini jalan tol menjadi jaringan utama yang menghubungkan sehingga BSD terbuka kepada semua akses gitu. Nah kemudian di dalamnya kita buat suatu jaringan yang mostly menggunakan public transport. Ya, sebagian sudah menggunakan mobil listrik, jadi orang bisa berhenti di halte-halte yang semua dilayani dengan public transport, mendorong penggunaan public transport lebih banyak daripada mobil pribadi. Nah ini salah satu di surveillance tadi, dan juga ini adalah contoh TOD, jadi ada stasiun di sana yang orang bisa jalan kaki, kemudian di sini ada pasar modern sehingga orang bisa parkir lalu antar kota, kemudian pulangnya belanja terus pulang ke rumah gitu ya. Jadi ini satu contoh yang kita coba. Sampingnya akan dibangun apartemen yang belum dalam pembangunan. Nah ini kemudian kita juga memang dibantu dengan banyak perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang internet ya. Karena internet ini merupakan kalau Maslow kebutuhan dasar yang kelima gitu ya. Selain pandang, pangan, papan gitu ya. Ini yang kelima ini harus ada gitu ya. Nah kemudian kita menuju pada holistic and vibrant community. Jadi untuk tinggal, untuk bekerja, untuk belajar dan untuk bermain itu dari satu kesatuan perkotaan yang terintegrasi gitu ya. Nah Digital Hub ini adalah satu kompleks yang dimana kita menyiapkan home for technology deep corporation dan startup untuk menyiapkan digitalisasi yang besar gitu. Seluas 25 hektar kita kembangkan untuk di data center, digital startup, IT corporation, R&D center, digital investor, digital community dan tech enthusiast. Jadi semua dipusatkan di sini sebagai bagian daripada pengembangan digital untuk kemudian hari gitu ya. Jadi ekosistemnya kita kembangkan dan yang pertama ini adalah gedung yang kita namakan gedung biomedical campus gitu ya. Karena terintegrasi dengan satu pusat kesehatan yang besar dan ini merupakan gedung yang smart building, green building dan pandemic ready building. Karena ini dibangun setelah pandemi. Jadi kita udah menyiapkan filter-filter yang bagus ya yang bisa nanti kalau ada pandemi bisa menangkal gitu ya kira-kira. Karena sebelumnya nggak pakai itu gitu ya. Ini gedung pertama yang pandemic ready building. Nah ini tadi ekosistemnya yang kita siapkan dan semua menuju pada 4 kelompok gitu ya. Jadi ada talent development dari pendidikan, BINUS, Monas, Purwadika ada di sana. Kemudian dari corporate yang mendukung ya, Microsoft dan lain-lain, NIC, NTT, kemudian startup. Startup ini kita galang supaya bisa menjadi sesuatu yang dibantu pembiayaannya dan kalau dia sudah mampu dia akan menyewa di properti yang kita bangun gitu. Jadi ada putaran daripada startup kepada properti. Ini yang karena kita adalah bisnis properti kita larinya ke sana gitu ya. Semua dilarikan ke sana gitu. Sehingga dengan demikian dan juga kita melakukan global partnership ya dengan kerjasama asing dan kita sudah memiliki berbagai mitra untuk asing dan sangat mungkin paling banyak yang diminati oleh kerjasama dengan investor asing. Kemudian kita juga lihat environment dan building development ya untuk menuju rendah karbon. Gimana? Tadi Ibu sudah menyatakan bagus sekali ya untuk dekarbonisasi kita ikuti semua tuh Bu ya. Jadi kita melihat ada 8 elemen daripada infrastruktur yang harus dipersiapkan. Jadi misalnya untuk air kita ambil dari sungai, tidak air permukaan. Listrik kita ambil dari PLN dan juga kita menggunakan renewable energy PLN dan renewable energy yang kita bangun di setiap gedung komersial. Kemudian kita juga ada program hemat energi di semua gedung. Kita punya 14 gedung green building yang disertifikasi. Dan ini menghasilkan cukup banyak energy saving dan water saving dan low carbon. Sampah kita mulai, tahun ini kita mulai pengolahan sampah TPS 3R di Jatiwaringin untuk seluruh pengembangan BSD gitu ya. Nanti bisa ditinjau kalau diperlukan dan akan diresmikan kira-kira pada hari bumi nanti. Green building kita lakukan ada 3 kelompok, bangunan sudah kita lakukan, kemudian lingkungan, neighborhood di Nahwapak dan di tempat lain, kemudian rumah. Homes ini juga kita lakukan ya karena sudah ada rumah-rumah yang disertifikasi oleh Greenship, kemudian dia mendapatkan bunga rendah dari satu bank gitu.
Jadi atas yang disertifikasi ini bank memberikan bunga 1% dalam 1 tahun gitu ya. Kemudian apabila dia ada kenaikan, selalu bunganya di bawah gitu. Jadi ini adalah insentif dari segi keuangan kepada rumah-rumah yang disertifikasi green gitu. Ini mungkin dalam waktu dekat akan kita luncurkan gitu ya. Kemudian jadi green building kita tidak berhenti, kemudian kita juga improvement energy efficiency dengan panel surya semuanya di bawah itu ya sudah ada semuanya. Kemudian green habit untuk kebiasaan orang untuk bisa hidup hijau juga. Kemudian kita melakukan pendalaman energi efisiensi dan menuju pada sustainable building. Chandra Maslen punya 14 gedung ya dari seluruh Jakarta yang kemudian sudah diterapkan ini dan kemudian ditekan energinya supaya rendah terus gitu. Kemudian ada program green material dan sampah plastik gitu ya. Jadi plastik dicampur dengan campuran aspal. Kemudian ada kita juga EV, kita ada kira-kira udah 12 EV kita siapkan dengan kerjasama dengan pihak luar dan kita udah uji coba dengan Mitsubishi waktu itu dibantu oleh Jepang ya untuk EV autonomous car. Sekarang sedang uji coba. Waktu itu udah pernah diuji cobakan, sekarang sedang dites lagi gitu ya. Kemudian transportasi yang mengurangi mobil pribadi tadi dan kemudian semua gedung sudah berpanel surya mendukung transformasi energi terbarukan di G20 kemarin. Nah kita menyongsong era karbon, pada waktu era karbon itu berjalan kita udah melakukan green building, energy efficiency, mengurangi mobil pribadi, menambah EV charger dan manajemen sampah gitu ya. Sehingga kita sudah pada posisi yang low carbon nantinya gitu ya. Dan penghijauan tentunya. Jadi yang 3 lihat itu dari riset kita, building energy itu paling besar ya. 70% itu dari energy building, dari perhitungan SBTi. Kemudian transportasi, kita tambah pedestrian, kita tambah dengan EV charger dan lain-lain. Dan sampah, sampah juga cukup besar gitu ya. Sehingga nanti kita udah punya pengolahan sampah yang bagus, kita udah mulai dari 2 tahun. Tahun depan kita akan resmikan, udah akan ada pengolahan sampah TPS 3R terbesar gitu ya. Dari seluruh BSD akan diolah di sana gitu ya. Itu sudah kita jalankan nanti dan berjalan dari tahun yang akan datang. Tahun ini, tahun 2025. Nah ini juga penggunaan aspal yang dicampur dengan plastik sudah 8,6 km gitu ya. Jadi plastik itu dari masyarakat kita tukar plastik to food namanya. Jadi 1 kilogram plastik ditukar 1 kilogram beras gitu ya. Jadi ada sosial programnya. Nah plastik itu dikumpulkan dan kemudian dikerjasamakan dengan Chandra Asri untuk dijadikan campuran aspal plastik gitu. Nah kemudian di sini kita juga punya target bahwa tahun 2033 dengan usaha-usaha kita di bangunan, di transportasi dan lain-lain, kita sudah mengurangi 37% karbon emisi. Ya, jadi kita dengan pendekatan SBTi, jadi kita sudah menggunakan ini di skop 1, skop 2, skop 3, sudah kita hitung ya bangunan, energi, mobil, pegawai, kemudian pihak dengan downstreamnya, pihak ketiga dan sebagainya sudah kita hitung. Kira-kira kita bisa punya target bahwa tahun 2033 kita sudah 37% mengurang. Cuman untuk sampai 0% di tahun 2060 itu memerlukan effort berupa mobil listrik yang cukup banyak gitu ya. Kita hitung. Ya, tapi kita udah berhasil sampai dengan 2033 dulu lah yang agak dekat gitu ya. Lalu ini metodenya dan ini sebenarnya pola-pola ya. Kita ingin champion di sustainability. Kita nomor 1 ESG di property dan nomor 5 di industri gitu ya. Kemudian Modern and Secure Digital Foundation, kemudian Sprati Digital Talent dengan menggunakan banyak sekali startup yang kita kembangkan gitu ya. Nah startup ini akan banyak menjadi bagian-bagian yang mengembangkan bisnis-bisnis yang menuju kepada sustainable living gitu di sana. Sehingga kalau kita lihat di kesimpulannya adalah yang pertama untuk membuat sustainability building cities and housing itu perlu 3 effort gitu ya. Regulasi yang tepat dan kemudian demand supply yang tepat didukung dengan penyediaan lahan dan pembiayaan dari pemerintah. Environment dan social and governance ini harus dijalankan secara konsisten oleh semua pihak gitu. Kemudian di sini memang digitalisasi menjadi bagian yang mendukung gitu ya. Karena semua orang dan semua kegiatan sekarang sudah based on digital gitu ya. Tidak ada yang lepas dari digital gitu ya. Kemudian benefitnya itu yang kita tuju adalah efisiensi dari semua aktivitas ya. Baik transportasi maupun kemudian lebih mudah untuk berhubungan dengan semua ekosistem ya. Dengan adanya apps yang kita kembangkan. Kemudian juga kita kembangkan pembiayaan, dukungan pembiayaan kepada para startup dalam rangka mengembangkan digitalisasi secara berkelanjutan gitu ya. Supaya ini menjadi tulang punggung daripada
kegiatan-kegiatan kita yang dapat dikembangkan dalam jangka panjang gitu ya, secara sustain. Saya kira itu dulu. Terima kasih dari saya. Terima kasih Pak Wahyu. Pak Ignes, sorry. Saya kira sangat menarik sekali ya, karena dari 4 speakers kita hari ini kita melihat sambung menyambung dan kaitannya ya, dari sisi policy di tingkat nasional, kemudian bagaimana Pemda menyambutnya, bagaimana expert mengidentifikasinya, dan juga bagaimana pihak swasta dalam hal ini developer juga mengimplementasikannya dalam domain mereka ya. Mengingat waktu yang sudah habis ya, mungkin terpaksa kita skip tanya jawabnya, tapi izinkan saya memberikan satu poin aja dari keempat pembicara ini. Kita melihat bahwa ada harapan positif yang sangat besar nih di sini ya. Pemerintah pusat mempunyai national framework ya. Kemudian ada pemerintah daerah, yaitu Pemda DKI di sini, di case ini mau mengimplementasikannya. Ada expert yang mau membantu mengidentifikasikannya dan membangun implementasinya. Ada pihak swasta yang juga mengimplementasikannya. Masalahnya adalah skalanya, ya kan? Kita ingin skala ini tidak cuma Pemda DKI yang bikin, tidak cuma BSD yang bikin. Ya kan, kita ingin semua kota di Indonesia, semua para pengembang juga mengadopsi prinsip-prinsip ini. Nah, mungkin jadi kita masih punya PR bersama ya Pak ya, policy gap-nya, insentifnya gitu kan, kemudian mengintegrasikannya dan mengangkatnya pada skala yang lebih luas, nasional. Saya kira itu semua tugas kita bersama ya, pemerintah pusat, daerah, experts, swasta, dan juga mungkin kolaborasi dengan pihak luar negeri, Jepang dan yang ada di sini ya, juga ilmuwan dari berbagai institusi. Sekali lagi mungkin kita berikan applause yang semangat ya untuk para speaker kita kali ini. Terima kasih, saya belajar banyak dan saya yakin juga para audiens juga mendapatkan banyak pencerahan dan insights ya. Sekali lagi terima kasih Bapak Ibu sekalian, mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan dan saya harapkan kita bisa melanjutkan kolaborasi ini. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat sore semuanya. Saya kembali, oh ya foto bersama dulu. Terima kasih kepada moderator dan panelis yang terhormat. Mari kita berikan tepuk tangan yang meriah kepada Dr. Fauzia Zen, Mr. Wahyu Kusumo Susanto, Miss Mukti Handayani Sunyahmun, Miss Wardania dan Mr. Ignes Kamalawarta. Terima kasih banyak kepada seluruh panelis dan moderator yang telah memberikan pemaparan pada 3 sesi hari ini. Tapi tolong untuk teman-teman semua peserta jangan pergi dulu, karena sebentar lagi kita akan mendengarkan closing remarks.